Hai, berjumpa lagi dengan saya, Beatrix Geme. Saya mengajar di UPTD SDI Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Saya akan mempresentasikan aksi nyata saya, topik 1, Merdeka Belajar. Modul 1, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Sebagai pendidik, harus terus berinovasi dalam mengemban tugas. Sebagai pendidik, harus terus mengembangkan diri, baik teori-teori pembelajaran maupun praktik-praktik baik dalam pembelajaran. Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai pendidik, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan. Murid kita harus memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Modul 2, mendidik dan mengajar. Apakah hal-hal yang kita lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Apakah praktik mengajar kita sudah cukup menyiapkan murid di masa depan? Tentu jawabannya adalah sudah. Namun, masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Praktik-praktik baik dalam mengajar di kelas hinggalah menemukan sebuah formula yang ampuh untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas agar kebutuhan anak akan belajar benar-benar terpenuhi. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Manusia memiliki dua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidik seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam melakukan pembelajaran di kelas, perlu diperhatikan 3 hal terkait perbedaan latar belakang murid, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Di antara beberapa asas pendidikan yang perlu diketahui oleh seorang pendidik antara lain, asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Seorang pendidik harus memahami asas trikon dan praktiknya dalam pembelajaran. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan berpikir masing-masing. Kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai pendidik, harus memahami bagaimana watak atau budi pekerti diasah dan dilatih ke murid. Teori ini berpendapat bahwa hal yang dominan dalam pendidikan anak adalah faktor bawaan atau hereditas. Dalam hal ini, setiap anak membawa potensi yang diperoleh secara genetis dari pendahulunya, termasuk ayah dan ibunya. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan potensi bawaan anak yang positif dan menyamarkan potensi bawaan anak yang negatif. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among yang diciptakan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingar Setung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutfuri Handayani. Kompetensi yang diharapkan di abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan.
Untuk mencapai itu, pendidik yang memerdekakan peserta didik menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik, kita harus memahami bagaimana cara membimbing murid, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekian dan terima kasih.